Ada yang menarik di papan catur politik negeri Konoha ini. Satu bidak tumbang, bidak lain digerakkan. Satu skandal terkuak, satu aturan direvisi. Satu kejahatan terbongkar, satu polemik baru diciptakan. Bukan kebetulan, bukan takdir, tapi kalkulasi. Chico Blade mengingatkan, pembahasan ini bukan soal mendukung atau menyerang, atau bernaung dalam satu kelompok manapun, tapi tentang memahami bagaimana logika dan fakta bekerja di sela-sela kebiasaan yang jauh dari perhatian di tengah kehebohan. Jangan biasakan kebiasaan netizen algoritmi. Jempol cepat, komentar ngawur, akhirnya malah jadi batu nisan digital di bawah video ini. Sebuah skandal keuangan raksasa baru saja mengguncang panggung Konoha ini. Uang rakyat digerus tanpa malu. Pelaku duduk di kursi kekuasaan sambil tersenyum. Tapi sebelum rakyat sempat mencernanya, tiba-tiba muncul wacana mengutak-atik aturan tentang lembaga berseragam loreng. Sebuah revisi yang katanya demi masa depan, demi stabilitas, dan demi kebaikan bersama. Tapi apakah kalian sadar, di dalam politik kata demi itu selalu punya harga? Seorang filsuf Yunani yaitu Plato pernah berkata, pemerintahan yang korup akan selalu mencari cara untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari kebenaran. Dan Aristoteles menambahkan, tirani tak selalu datang dengan pedang, tapi bisa dengan manipulasi informasi. Sementara Sun Tzu dalam The Art of War mengingatkan, kekacauan itu adalah alat bagi yang berkuasa. Dan inilah kekacauan yang sedang dimainkan. Rakyat diarahkan untuk berdebat soal revisi aturan loreng, sementara tangan-tangan kotor tetap menutupi kecurangan keuntungan di bawah meja. Kalau kita gali lebih dalam, sebagian kalian pasti mengenali pola mereka, di mana saat satu isu besar meledak mereka lempar isu baru. Rakyat pun ribut sendiri. Lupa siapa yang sebenarnya harus disorot. Mereka bicara soal reformasi, tapi ujungnya malah memperkuat cengkeraman mereka. Mereka bilang ini untuk stabilitas. Tapi yang stabil justru kepentingan mereka, bukan hak rakyat. Mereka adalah aktor bayangan di belakang layar, memainkan boneka dengan skrip yang sama, kendalikan wacana, redam perlawanan, dan buat rakyat sibuk bertengkar di antara mereka sendiri. Ada juga spesies yang selalu muncul setiap ada isu seperti ini. Biasanya mereka punya ciri khas seperti, golongan apapun yang terjadi saya setuju, di mana tidak peduli logika, asal pemimpinnya bicara mereka manggut-manggut. Kemudian kelompok kalian terlalu negatif. Saat ada yang mengkritik, mereka muncul dengan retorika, jangan terlalu curiga, kita harus berpikir positif. Dan spesies ini demi masa depan, suka melempar jargon besar tanpa memahami realitas di baliknya. Mereka ini ibarat prajurit digital yang tugasnya membela tanpa berpikir, dan menjadi tameng bagi kepentingan yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Yang paling dirugikan dalam permainan ini selalu rakyat biasa. Mereka yang masih percaya bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama, padahal yang sebenarnya terjadi adalah pemusatan kekuasaan yang semakin halus. Demokrasi perlahan bergeser menjadi teater boneka, di mana rakyat hanya penonton, bukan pemeran utama. Korupsi tetap subur, karena perhatian publik sudah digiring ke isu lain. Kekuasaan semakin tak tersentuh karena aturan yang seharusnya membatasi mereka malah diperlebar celahnya. Kita seperti katak dalam panci yang airnya dipanaskan perlahan, tidak sadar sampai semuanya sudah terlambat. Revisi aturan loreng mungkin memang perlu dibahas, tapi pertanyaannya, kenapa baru atau harus sekarang? Politik adalah catur dan yang tidak berpikir hanya akan menjadi bidak yang dikorbankan. Chico Blade mengingatkan, demokrasi bukan soal siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang bisa melihat kenyataan dengan paling jernih. Karena pada hakikatnya, ketakutan terbesar penguasa bukan revolusi, tapi rakyat yang tak lagi bisa ditipu dengan ilusi. Sekarang giliran kalian, apakah ini strategi lama yang diulang, atau memang murni demi masa depan? Apakah kalian masih percaya bahwa semua ini kebetulan, atau mulai melihat pola yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sukai kalau kalian setuju bahwa ada permainan yang sedang berlangsung, dan bagikan supaya lebih banyak orang yang mulai berpikir. Tapi ingat, membagikan bukan berarti seenak jidat kalian para penjilat untuk mencari kerusuhan tanpa dasar, demi kepentingan pribadi dan benderamu atau kelompokmu dengan memotong narasi ini. Ketahuan menyalahgunakan narasi ini, maka konsekuensinya tetap berlaku. Chico Blade bakalan tandai akun kalian, dan menguliti kalian tanpa ampun. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang telah support sepenuhnya akun ini. Dan bagi yang belum mengikuti, follow akun ini agar kita bisa belajar dan berdiskusi bersama untuk mengasah logika berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sekedar naluri. Karena jika sekedar naluri hewan lebih unggul tanpa memakai jaringan internet,
Salam hormat dari saya, Shiku Blade.